akhir pekan. Para dokter awalnya fokus pada cedera kepala dan patah tulang rusuk. Namun putrinya, Stringer, mengatakan ia khawatir ibunya kurang gizi karena tubuhnya terlihat sangat kurus. Ia terus-menerus meminta staf rumah sakit memberinya banyak makan karena sang ibu sudah kurus dan hanya makan sedikit. Namun justru ia melihat staf catering mengabaikannya. Seorang pasien rumah sakit Sarojini Naidu Medical College di Agra, Uttar Pradesh, India, meninggal karena lemas. Hal ini terjadi setelah petugas medis diduga tertidur dan lupa mengecek kondisi tabung oksigen pasien. Si petugas terbangun dari tidur siang setelah terdengar ribut-ribut di antara petugas lain dengan keluarga pasien. Insiden aneh ini terjadi di ruang radiologi rumah sakit. Keluarga pasien bernama Narendra, warga Hathras, Uttar Pradesh, India, menuding Narendra meninggal karena kelalaian tim medis. Meski begitu, manajemen rumah sakit membantah pasien meninggal karena kesalahan petugasnya yang tidak memasang tabung oksigen tepat waktu. Manajemen rumah sakit berpendapat bahwa pasien meninggal karena penyakit kronis, bukan karena defisiensi oksigen. Peristiwa tragis terjadi di Anliang Department Store di kota Jinzhou, Hubei, Tiongkok. Xiang Liu Juan tewas tertelan eskalator setelah menyelamatkan putranya dari maut. Kantor berita FVP melaporkan, ibu berusia 30 tahun ini sedang menggandeng si anak menaiki eskalator. Namun ketika tiba di penghujung eskalator, tiba-tiba saja panel eskalator terbuka hingga mengakibatkan perempuan ini kehilangan keseimbangannya. Saat mulai terjatuh, ia berusaha mendorong putranya yang kemudian segera diselamatkan petugas toko yang sedang berdiri. Tragis, eskalator terus bergerak dan menelan tubuh Xiang. Petugas pemadam kebakaran memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk membuka mesin eskalator. Sayangnya mereka menemukan korban sudah tidak bernyawa. Investigasi menunjukkan perbaikan baru saja dilakukan di eskalator maut ini. Rupanya petugas teknisi lupa untuk menormalkan kembali fungsinya. Kecelakaan ini menimbulkan kehebohan di Tiongkok, terutama di media sosial Weibo. Berbagai kecaman bermunculan terhadap manajemen pusat perbelanjaan yang diduga telah lalai dalam melayani pengunjung. Kematian tahanan bernama Freddie Gray di Baltimore, Amerika diduga terkait dengan para polisi yang terlibat dalam kekerasan terhadapnya. Sedikitnya ada 6 polisi yang dijerat dakwaan pembunuhan dan kekerasan terhadap Gray. Gray tewas setelah mengalami luka serius di bagian tulang belakang. Kematian Gray memicu unjuk rasa besar-besaran yang memprotes kebrutalan petugas polisi di Amerika. Disebutkan pula bahwa Gray mengalami cedera leher parah dan dalam kondisi kritis sebagai akibat dari diborgol, dirantai kakinya, dan tidak diberi sabuk pengaman saat di dalam van polisi yang terus bergerak. Para petugas ini dianggap mengetahui kondisi Gray yang cedera di dalam mobil, namun gagal memberikan bantuan medis secepatnya. Gray sempat mengeluh dirinya kesulitan bernapas ketika petugas Goodson memeriksanya. Namun Goodson mengabaikan keluhan Gray tersebut. Ketika tiba di kantor polisi, Gray sudah tidak memberikan respon dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat. Gray sempat menjalani operasi di rumah sakit, namun Gray dinyatakan meninggal dunia. Manami Yamaguchi, bayi 9 bulan ini meninggal dunia akibat sakit. Saat meninggal, ia dititipkan di tempat penitipan anak bernama Toys di Utsunomiya di prefektur Tochigi. Manami Yamaguchi atau biasa dipanggil Emily, lahir pada 26 Juli 2014, meninggal sekitar pukul 4 waktu setempat. Suhu tubuhnya sempat mencapai 38 derajat Celcius. Hakim menyatakan pihak Toys bersalah karena tidak merawatnya dengan baik. Toys terbukti bersalah hingga didenda. Dalam putusan pengadilan Utsunomiya, keluarga sang bayi mendapat ganti rugi sebesar 115 juta yen atau sekitar 13,5 miliar rupiah.
Sejak 23 Juli 2014, Ibu Emily memang menitipkan anaknya ke Toys dan rencananya akan mengambilnya kembali pada 26 Juli pagi. Namun naas, Emily meninggal dunia karena sakit sesaat sebelum ibunya menjemputnya. Kebakaran yang menghanguskan 7 rumah di Jalan Kiai Haji Hasan Basri, Gang 1 RT 28, Samarinda Ilir, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sepenuhnya dapat dikendalikan pemadam kebakaran Samarinda. Namun belum sepenuhnya tugas damkar selesai, dua anggotanya, yakni Teja Chandra dan Budi Santoso, tewas terkena sengatan aliran listrik ketika keduanya sedang bertugas memadamkan api. Atas musibah ini pula, ratusan pasukan damkar Samarinda menyerbu kantor perusahaan listrik negara PLN Cabang Samarinda untuk menuntut pertanggungjawaban atas musibah tewasnya dua rekan kerja mereka itu. Diduga masalah ini bukan hanya sekali ini saja terjadi. Diketahui saat tragedi, dua nyawa melayang gara-gara kelalaian petugas PLN yang tetap mengalirkan listrik di daerah terjadinya kebakaran. Manajer cabang PT PLN Samarinda, Insinyur Darutri Cahyono pun keluar untuk menemui para petugas pemadam kebakaran untuk meminta maaf sekaligus menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian tersebut. Pihaknya langsung melakukan investigasi atas wafatnya dua anggota damkar yang terkena sengatan aliran listrik tersebut. Titin, seorang ibu rumah tangga di Pandeglang, Banten, tewas setelah tertembak peluru nyasar. Kapolda Banten, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar, tidak menampik kemungkinan proyektil peluru yang menewaskan Titin ini berasal dari senjata polisi yang tengah mengejar begal. Beliau menjelaskan adanya kemungkinan unsur kelalaian petugas karena pada saat kejadian kondisinya gelap. Walau begitu, mereka masih mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Polda Banten juga melakukan uji balistik untuk memastikan jenis peluru yang bersarang di tubuh perempuan yang juga ibu dari 3 orang anak ini. Jika dari hasil uji balistik membenarkan adanya kelalaian petugas kepolisian, Boy mengatakan bahwa pihaknya akan menindak serta akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Titin warga kampung Cihere, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, tewas bersimbah darah tertembus timah panas saat hendak mengambil sayuran di belakang rumahnya Maret 2015 lalu. Dan pemirsa, itulah berbagai kasus kelalaian petugas berujung kematian versi on the spot. Apa yang terjadi pada mobil yang merekam